Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zubrida Renaning Tias dengan NIM 2101031100062. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep multikultural. Multikultural itu berasal dari dua kata, yakni multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Dapat diartikan sebagai gejala pada individu atau masyarakat ataupun kelompok yang ditandai dengan kebiasaan dalam menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Sehingga konsep multikultural itu adalah suatu pandangan dunia yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan mengenai kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan seperti perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, dan agama. Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural, di mana Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan yang sangat beragam, yaitu jenis-jenis multikultural. Ada 5. Yang pertama yaitu multikulturalisme akomodatif. Nah, akomodatif adalah salah satu jenis di mana masyarakat yang memiliki kultur dominan yang melakukan penyesuaian dan akomodasi tertentu terhadap kultur kaum minoritas seperti undang-undang, hukum, dan berbagai ketentuan yang dianggap sensitif secara kultural. Yang kedua yaitu multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman dari segi budaya, ras, dan etnis yang berusaha mewujudkan adanya kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom atau berdiri sendiri dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Yang ketiga yaitu multikulturalisme interaktif, yaitu jenis di mana masyarakat kultural itu tidak terfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada membentuk penciptaan kolektif atau kerjasama tanpa adanya hierarki yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distinktif atau membedakan antara satuan bahasa mereka. Keempat yaitu multikulturalisme isolasionis. Nah, isolasionis itu masyarakat dari berbagai kelompok kultural menjalani hidup secara otonom atau berdiri sendiri dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu multikulturalisme kosmopolitan. Nah, pada multikulturalisme kosmopolitan itu masyarakat berusaha menghapus semua batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan. Dapat faktor-faktor yang melatar belakangi adanya multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor sejarah. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh Jepang dan Belanda karena ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, lamanya Belanda dan Jepang ataupun warga asing di Indonesia itu menyebabkan sedikit banyaknya kebudayaan mereka diserap oleh masyarakat Indonesia yang menjadikan Indonesia itu beragam kebudayaan. Yang kedua yaitu letak geografis Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yaitu didominasi oleh laut dan memiliki dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan lain-lain. Hal itu
membuat setiap wilayah memiliki tradisi dan adat istiadat masing-masing. Tiap suku ataupun antar satu daerah dan daerah yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya pengaruh kebudayaan asing. Nah, masuknya pengaruh budaya asing ini juga dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, sehingga banyak berbagai unsur agama dan juga kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan jalur tersebut merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis, bisa berasal dari India, Cina, atau yang lainnya. Para pedagang tersebut datang ke Indonesia bukan hanya semata-mata untuk menjualkan dagangannya, melainkan untuk menyebarkan agama yang dianutnya dan kebudayaan yang dimiliki. Sehingga pada saat ini Indonesia terdapat banyak sekali macam-macam budaya ada di setiap daerahnya. Dan faktor yang keempat yaitu kondisi iklim di Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia itu memiliki curah hujan yang berbeda, sehingga hal tersebut mempengaruhi kesuburan dan juga lingkungan sekitarnya. Adanya perbedaan kondisi lingkungan tersebut menimbulkan terjadinya perbedaan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Dengan begitu muncullah masyarakat multikultural. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari sistem pertanian sawah yang banyak ditemui di wilayah Jawa maupun Bali. Sedangkan di luar itu banyak ditemui daerah pertanian ladang. Selain pertanian, di Indonesia juga beberapa wilayah yang mayoritas mata pencahariannya berasal dari laut dan perkebunan. Terakhir yaitu adanya integrasi nasional. Integrasi nasional tersebut berasal dari suku bangsa di Indonesia yang beraneka ragam. Adanya integrasi suku bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa. Indonesia dipengaruhi oleh 4 peristiwa, diantaranya yaitu peristiwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, adanya penjajahan Belanda, kemudian pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan adanya Sumpah Pemuda, dan peristiwa yang sangat berpengaruh yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk bentuk masyarakat multikultural, yang pertama yaitu interaksi. Interaksi ini dilakukan untuk berkomunikasi antar sesama. Kemudian yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi itu merupakan suatu proses menguatkan kepercayaan yang telah diyakini pada dirinya sendiri agar semakin kuat, atau proses memberikan keimanan atas apa yang sudah diyakini seseorang setelah mencapai tingkatan tertentu dan dilakukan oleh yang lebih paham akan kepercayaan yang dianutnya. Dan yang ketiga yaitu primordialisme, yakni loyalitas berlebihan yang mengutamakan serta menonjolkan kepentingan suku, ras, agama, daerah, atau keluarga. Kemudian yang keempat yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah sebuah persepsi yang mana seorang individu atau suatu kelompok menganggap bahwa budayanya ini lebih baik daripada budaya yang lainnya. Terakhir yaitu politik aliran, yang mana keadaan ini itu hadir sebuah kelompok yang dikelilingi oleh organisasi-organisasi massa, baik secara informal maupun secara formal. Dampak dari adanya multikulturalisme di Indonesia itu yang pertama, keanekaragaman budaya, suku, ras, agama, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama atau antar daerah, antar suku, dan antar budaya. Selain itu, ada pun dampak-dampak negatif dari adanya multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu muncul rasa fanatik, primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan munculnya banyak konflik perpecahan antara satu sama lain.
Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.